Ada sebagian orang berpendapat membaca Yasin adalah bid'ah. Yasin itu apakah Quran? Apa hukum baca Quran? Iqra'ul Quran. Dalam Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah Quran. Apakah Yasin masuk dalam Quran? Masuk. Dalam hadis, Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, Quran nanti akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi, memberikan syafaat pada orang yang membacanya. Dalil yang paling tinggi namanya Quran. Apakah di dalam Quran ada disuruh membaca Quran? Ya. Dalil nomor 2 adalah hadis. Apakah ada hadis menyuruh baca Quran? Ya. Iqra'ul Quran. Quran, hadis. Sekarang yang ketiga ulama. Apa kata ulama tentang membaca surat Yasin? Nama kitabnya Tafsir Al-Quranil Azim. Nama penulisnya Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Apa kata dia dalam muqaddimah surat Yasin? La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau surat Yasin itu dibacakan pada perkara yang sulit, dimudahkan Allah. Sulit rezeki, baca Yasin. Susah mati, baca Yasin. Mana tahu kita disuruh orang menjenguk ke rumah sakit, tak mati-mati. Udah seminggu dibilang mati, tidak. Dibilang mau dikuburkan belum mati. Bacakan Yasin. Alhamdulillah Pak Ustaz, sudah usah bacakan, meninggal langsung. Dimudahkan Allah SWT. 2 gendang ya, kalau tak sehat, mati. Usaha rezeki, bacakan Yasin. Seluruh dunia ini melarang kita membaca Yasin. Kalau Quran membolehkan, hadis menganjurkan, ulama memberikan motivasi. Ikut cakap orang atau ikut Quran sunnah? Ikut Quran sunnah. Oh, ikut cakap orang. Kalau kita ikut cakap orang nih, oh, gila kita dibuat orang. Sujud sajadah itu apa Pak Ustaz? Sujud itu namanya sujud tilawah. Nama sujudnya sujud tilawah. Ketika membaca ayat sajadah. 15 titik dalam Quran. Ketika dibaca ayat itu, pas sedang baca, walaupun tidak sedang sholat, langsung sujud. Saya sedang transit di Bangkok. Bangkok itu ibu kota Thailand. Pas sedang transit di Bangkok, di samping saya ada orang Mesir. Dia baca Quran. Orang Mesir itu kalau nunggu pesawat baca Quran. Pas lewat ayat sajadah, sujud dia langsung. Allah Akbar. Menengok semua orang Bangkok. Kalau kebetulan ayatnya dibaca imam sedang sholat, maka imam itu sujud. Makmumnya ikut apa tidak? Ikut. Ju'ilal imamu liyutamma bi. Imam itu untuk diikuti, bukan untuk dilawan. Kalau dilawan imam itu namanya makmum oposisi. Kalau kebetulan sedang di masjid baca Quran, yang membaca itu sujud, yang mendengar terserah. Kalau mau sujud, sujud. Sunnah, baik. Apa yang dibaca? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa afdadahu biquwwatihi wa haulihi wa quwwatihi bi qadratihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Tak hafal saya Pak Ustaz. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jangan kuat-kuat. Nanti tahu kawan sebelah. Tak hafal kok ya. Jelas? Salat witir itu artinya penutup Pak Ustaz. Kalau setelah Isya kita lakukan, salat malam kita nanti bagaimana Pak Ustaz? Siapa yang bilang salat witir itu salat penutup? Witir itu artinya ganjil. Wal fajr, walayalin ashr, wasyaf'i, wal watr. Syafa' artinya genap, witir artinya ganjil. Memang ada hadis kata Nabi, ij'alu akhira salatikumul laila al-witra. Jadikanlah salat terakhir kamu di waktu malam itu adalah witir.
Tapi itu bukan perintah, itu anjuran. Yang paling bagus, sholat witirnya di ujung. Tapi kalau ada orang sholat witir di awal, hukumnya boleh. Karena ada dalilnya. Yang tak boleh itu kita buat tak ada dalil. Kau kenapa buat itu tadi? Suka aku lah, aku mau ibadah, apa kau urus aku? Tak bisa, karena ada aturannya. Tentang sholat witir di awal malam setelah isya sebelum tidur, pernah tak ibu mendengar hadisnya? Sholat witir setelah isya sebelum tidur di awal malam, pernah tak dengar hadisnya? Itulah yang kita baca tadi. Kemana ibu bapak semua? Kemana kalian waktu baca itu tadi? Jangan-jangan semua jamaah ini udah pulang. Yang di depan ini jin semua. Nah, itu yang kubaca tadi 183, 186. Nabi berpesan kepadaku. Siapa tadi itu? Siapa aku? Abu Hurairah. Katanya jangan tinggalkan puasa 3 hari dalam sebulan. 13, 14, 15. Jangan tinggalkan rakaat duha. Jangan tinggalkan witir sebelum tidur. Hah? Apakah ibu bapak pernah mendengar hadis pesan Nabi witir setelah isya sebelum tidur? Baru aja kita kaji. Ilaha illallah. Itulah akibat belum makan kue. Ini pikiran tuh fokus dia ke kue. Jelas? Pak Ustadz, kira-kira sampai nggak doa kita untuk orang tua meninggal sedang sedang kita masih termasuk orang yang lalai, masih lemah iman. Imannya ada apa enggak? Asal ada sampai, walaupun low signal. Selama dia beriman sampai. Tapi kalau sudah tak beriman tak sampai. Mana dalilnya? Maka istighfaru Ibrahimu li abihi illa am mau'idati wa'adaha iya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu. Nabi Ibrahim tidak boleh memintakan ampun mendoakan ayahnya karena ayahnya beda server. Tak Islam. Selama Islam maka doa sampai. Siapa saja yang datang mengikut pengajian Ustadz Somad ke Jalan Kamboja, maka dia lewat ziarah kubur 2 kali. Depan itu kan ada kubur. Waktu lewat kubur itu, saya berapa kali pun saya lewat di kubur itu tetap baca doa. 5 kali pun saya keluar tetap baca doa. Asal lewat, Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nas'allahu lakumul afiyah. Mau balik, mau masuk kemari, itu juga. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Itu bacaan yang diajarkan Nabi. Tapi kami Pak Ustadz, diajarkan Ustadz kami pendek. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu doa minimalis. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Selamatlah kalian penghuni kubur. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. InsyaAllah kami akan menyusul kamu. Yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin. Semoga Allah merahmati yang mati duluan dan mati belakangan. Nas'alullah lana walakumul afiyah. Semoga kami dan kamu dapat kebaikan. Tak ada keluarga saya di situ. Apakah sampai doa saya itu ke mereka? Kok tahu ibu sampai? Pernah rupanya ibu jalan-jalan ke sana. Kok tahu ibu doa saya itu sampai? Karena diajarkan Nabi. Tak percaya sama Nabi kafir, masuk neraka. Saya minta doakan kakak saya lekas sembuh. Nanti di akhir majelis kita baca doa. Mau tanya di luar tema Pak Ustadz. Bagaimana
perhitungan besarnya zakat uang harus dikeluarkan untuk rumah saya tinggali saat ini. Punya mobil, harganya 500 juta. Sebetulnya 500 lebih, tapi kita kedua-dua kenal lama, 500 aja lah. Ada tak zakatnya mobil itu? Mobil itu ada zakatnya? Mana ada zakatnya? Mobil itu ada zakatnya. Punya rumah tipe 36, 150 juta. Ada zakatnya? Tak ada zakatnya. Zakat itu ada pada tabungan yang disimpan selama 1 tahun tak berkurang. Batasnya 85 gram emas. 1 gram emas 1 juta. Sebetulnya 1 juta lebih, tapi karena kita udah lama kenal 1 juta aja lah. 85 gram kali 1 juta sama dengan 85 juta. Ibu punya tabungan 100 juta. Amin. Dari bunyi aminnya macam tak yakin. Ibu punya uang tabungan 100 juta. Amin. 100 juta ini apakah sudah kena zakat atau belum? Dari mana bilang udah? Tadi Ustadz bilang kan ambang batasnya 85. Ini kan 100. Ustadz jangan ngetes-ngetes kami terus. Nanti naik darah tinggi kami nih. Maka disimpan dari mulai 12 Rabiul Awal tahun lalu. Sekarang 12 Rabiul Awal bulan Maulid. 1 tahun disimpan lewat 85 gram kepemilikan penuh. Kepemilikan penuh, bukan utang. Disimpan selama 1 tahun bulan Hijriah, Muharram Safar. Jumlahnya lewat 85 gram sama dengan 80 juta untuk hitungan sekarang. Maka wajib keluar zakatnya 2,5%. Berapakah 2,5% dari 100 juta? 2,5 juta. Kalau 100 juta, 2,5 juta. Kalau 1 miliar, 25 juta. Mudah-mudahan tabungan ibu 1 miliar. Keluar zakat 25 juta. Jelas? Mobil tak ada zakatnya, motor tak ada zakatnya. Kecuali kalau ibu bisnis jual beli mobil. Itu lain. Tapi kalau mobil yang dipakai,